Kamu sebagai seorang ibu belum tentu kamu cukup, sebagai seorang kekasih juga belum tentu cukup kamu sebagai baik seorang gitu kan. perempuan juga belum Gitu. berarti udah cukup gitu. Apa ya, maksudnya menjadi seorang anak pun kamu mungkin belum cukup buat orang tuamu. Orang tentang kayak gitu kayaknya nggak ada cukupnya ya untuk Belum jadi ya? ibu, untuk jadi diri sendiri tuh nggak pernah cukup buat gua gitu, karena kita bertumbuh kan, kita berkembang, terus kita juga banyak melihat orang, banyak melihat kejadian, itu kayak Berasa belum kan? nggak berasa belum gitu. Kayak melihat ngebandingin orang, oh dia udah pencapaiannya macam-macam kan, apalagi itu. Iya, mau itu di karirnya, mau secara apa pribadinya dia bertumbuh tuh kayak oh gue kurang ya. Jadi kayak gua rasa belum cukup ya untuk itu. Apa yang tipe yang berlama-lama untuk maksudnya gini loh, kayak di kondisi itu. jadi kayak belum bisa, aduh masih banyak yang berkecambuk dan kayaknya belum bisa cepat untuk udahlah move on gitu loh. Aku tipe yang begitu. Kalau kamu yang cepat apa? Proses hidup kalau makin kesini lebih menghindari masalah sih ya. Kan kadang-kadang kita bisa paham ya, oh ini akan jadi masalah. Kita bisa ngebaca kayak gitu. Kalaupun memang itu terjadi ya mungkin dia sedikit jangan pakai perasaan kan juga ya. Gitu ya. Aku tuh baper banget tuh orangnya. Baperan ya. Baperan jadi lama ya. Jadi kayak gitu lah. Malah jadinya nggak sempet mikir kan, lebih ke bawa ke perasaan ya. Iya. Logiknya agak ketanam gitu loh. Maksudnya lebih ke aku tuh lebih ke hati gitu loh, kayak aku tuh tak pikir apa tak gitu. Terus jadinya nggak bisa aku kalau ditanya bisa nggak menikmati setiap belum bisa yang aku bilang enjoy gitu loh. Iya. Ya mau kan? ini apa aja nih? Mau apa aja. Jadi sebenarnya kalaupun lagi dalam keadaan senang pun kita masih berpikir ya. Iya kayak gitu. Nggak kayak menikmati banget nggak sih? Gitu Iya kan? benar gitu. Kayak yang apa ya? Ya itu karena overthinkingnya nggak sih? Terus kamu gitu nggak? Termasuk golongan ya overthinking club? Kalau misalnya senang ya memang dinikmatin kan momen-momen itu, ya udah nikmatin aja saat itu. Tapi kalau misalnya lagi yang kayak emang lagi posisi yang lagi down begitu ya tetap harus dilewatin, harus dihadapin. Cuman kembali lagi jangan terlalu berkelamaan sih. Terus ya kan? Selama kita menikmati hidup kita yang luar biasa ini dengan up and down-nya kan luar biasa lah ya gitu kan. Terus pasti ada ya tantangan emosional gitu loh, maksudnya yang terbesar yang kamu hadapi itu loh, tantangan emosional terbesar yang pernah kamu hadapi itu di saat-saat seperti apa? Rasa kalau momen yang gitu perpisahan ya lebih kayaknya momen-momen yang kayak gitu yang perpisahan itu perpisahan berat. Juga kayak kejadian bokap nggak ada, nah itu kan juga maksudku. Ya lebih ke perpisahan yang emang mengandung bawang banget sih kalau gue rasa. Itu tantangan banget sih buat kita, dan itu harus kita lalui ya. Nah gimana melewatinya ya udah telan aja mau gimana gitu. Tapi kita ya balik lagi nggak boleh terlalu berlama-lama di situ. Nah itu harus disadarin ya emang harus terjadi. Dewasa ngadepin itu mungkin ada sebabnya ya, kita juga nggak tahu gitu loh. Ataukah emang kita harus dihadapkan dengan kejadian ini yang mungkin kita harus lebih belajar di situ, belajar ya, untuk sudah setiap kejadian itu pembelajaran nggak sih? Banyak banget memang harus begitu. Jadi emang perlu kewarasan melihat ini sebenarnya nih masalah. Kalau menurut kita kan saat itu gede banget kan ya, saat itu gede banget kita yang jadi marah, jadi nggak bisa berpikir yang sehat gitu loh untuk melihat itu. Jadi emang makin kesini sih usia juga kayak ngaruh sih gitu loh untuk kalau mungkin dulu saat muda kita terlalu gerasa gerusu dalam memutuskan keputusan gitu loh, misalnya untuk diri kita aja kita kadang pasti gitu loh cepet banget kan, ego kita masih gede banget gitu saat itu kan. Belum ya. Tapi coba deh ya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi gitu ya, masalah itu memang datang ya. Coba kamu flashback lagi kayak aku pernah mempunyai masalah ini A, B, C, dan D. Terus sampai detik ini itu kemarin kemana ya, kayak udah berlalu aja gitu kan sih. Ternyata bisa dilewatin loh. Itu kadang kita yang sebagai manusia yang keburu takut gitu loh untuk melewati itu semua gitu loh, kayak keburu menafsirkan ini itu gitu loh, nggak bisa ngelaluin. Aduh gitu semua serba aduh kekhawatiran gitu. Itu deh yang kekhawatiran yang gede itu sebenarnya yang jadi momok buat kita gitu. Padahal kalau misalnya
kita mau melihat lagi, ini ditaruh dulu kan, bisa ya. Mungkin bisa kita dengan cerita itu kan membuangkan yang ada di kepala kita, hati kita jadi kayak meringankan gitu loh. Itu cara merasa cukup seseorang itu kan berbeda-beda ya, Tik ya. Merasa cukup seseorang, bagiku aku udah cukup deh untuk semua yang aku dapat gitu. Tapi beberapa orang juga enggak, gue juga gitu. Menurut kamu kata cukup kamu tuh gimana versi kamu? untuk aku ya. Untuk aku Cukup itu di mana sih gitu loh menurut kamu? Sampai detik ini sudah cukup belum? Itu dulu. Secara apa nih? Semua dong, semuanya dong. Iya. Cukup menjadi orang baikkah kamu? Cukup menjadi ibu yang baikkah kamu? Atau cukup menjadi apa gitu? Kalau yang tentang kayak gitu kayaknya nggak ada cukupnya ya. Untuk Belum jadi ya? ibu, untuk jadi diri sendiri tuh nggak pernah cukup buat gua gitu, karena kita bertumbuh kan, kita berkembang, terus kita juga banyak melihat orang, banyak melihat kejadian, itu kayak Berasa belum kan? nggak berasa belum gitu. Kayak melihat ngebandingin orang, oh dia udah pencapaiannya macam-macam kan, apalagi itu. Iya, mau itu di karirnya, mau secara apa pribadinya dia bertumbuh tuh kayak gue kurang ya. Jadi kayak gua rasa belum cukup ya untuk itu. Untuk yang sederhana mungkin ya kayak kita cuma nikmatin es gula di pinggir pantai gitu udah cukup sebenarnya kan. Kalau bahagianya gitu yang kita mau gitu kan mungkin cukup kita untuk kalau memilih kamu udah cukup bahagia belum? Kalau aku bisa jawab aku udah cukup bahagia sih sampai saat ini gitu loh, bahagia dengan apa yang semua aku punya, kayak punya suami, punya anak yang pada sehat-sehat. Itu kan kadang-kadang otak kita udah bilang itu cukup kok gitu. Tapi kalau menjadi orang yang baik, menjadi ibu yang baik atau menjadi istri yang baik gitu kan sekalipun itu berasa kayak masih kurang aja gitu, belum cukup gitu. Benar ya, tambahnya usia juga menjadi teman baik pun mungkin kayaknya aku belum cukup gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa kayak sebagai gitu manusia pun ya belum cukup dalam hal itu. Tapi kalau mau diomongin soal cukup nggak cukup, gak akan ada selesai sih menurut gue. Gak akan ada selesainya. Lebih ke bersyukur gak sih, yaitu nggak ngelihat anak-anak udah anak-anak udah sehat, mereka sekolah juga normal, kehidupan mereka normal, itu udah kayaknya udahlah bersyukur banget gitu. Nah, anak-anak kita juga dikasih kesehatan, udah bersyukur banget. Iya, kalau ngeliat dari situnya yang Tuhan udah kasih kita berasa cukup ya. Maksudnya kita tiap hari bisa makan aja. Kalau orang mau pikir simpelnya kan kayak gitu ya. Kita bisa alhamdulillah bisa tiap hari masih bisa makan, tiap hari masih bisa ketemu teman hahihi gitu ya, sama keluarga juga masih pada sehat mereka gitu. Ya balik lagi rasa cukup itu memang yang penuhin kita sih, kita yang bertanggung jawab sama rasa cukup itu gitu kan, gimana kita melihatnya. Paling kita memperbaiki diri ya, maksudnya kayak memperbaiki diri kayak belum cukup deh jadi ibu tuh kayak masih banyak ininya gitu kan. Kayaknya lebih bagus gitu sih, ngerasa belum cukup. Kalau kita ngerasa cukup kan? Terus jadinya kita nggak mau belajar kan, itu jadi ada sombong udah gitu. Udah cukup kayak baik sombong gitu, kayak udah gitu, kayak misalnya kayak berteman pun juga dia nggak mau belajar dengan temannya. Kalau misalnya sebenarnya juga kayak info itu kan terus bergantian, kayak parenting itu kita kan harus terus belajar terus. Nah itu gitu. kan belum cukup Sebenarnya. Jadi emang bagus sih kalau ngerasa belum cukup. Iya. Kalau cukup jadinya sombong kan. Jadi sombong, jadi kayak rasa cukup kan berbeda-beda, cuma kadarnya setiap orang itu udah balik lagi. Kamu udah merasa cukup, mungkin secara finansial kamu cukup, tapi siapa bilang kamu sebagai seorang ibu belum tentu kamu cukup, sebagai seorang kekasih juga belum tentu cukup kamu baik gitu kan. Perempuan juga gitu. Berarti udah cukup gitu. Maksudnya menjadi seorang anak pun kamu mungkin belum cukup buat orang tuamu. Orang tua itu, jadi banyak hal sebenarnya. Kalau aku lebih ngeliatnya ke sisi itu sih. Maksudnya kalau finansial dan segala macam yang kita punya itu nggak usah dibilang gitu ya. Cuma maksudnya toh juga tingkat finansial orang berbeda-beda kan ya. Maksudnya menurut aku menurut aku punya satu kendaraan cukup, menurut orang kurang. Ya itu. Yang roda 3, roda 5, roda 6-nya belum ada gitu misalnya. Apalagi gitu. Kita punya perasaan kayak gitu, melihat teman, wah dia udah wah itu nggak bisa. Misalnya udah bukan punya itu. Mobil 5 gitu, kalau kita nggak merasa kayak memahami, kayak jadi yang ngerasa kurang cukup dalam hal itu, jadinya negatif kan. Benar. Ya, dengan berasa belum cukupnya kita menjadi orang baik itu menjadi acuan sih menurut aku, acuan terus belajar bahwa
jangan sampai situ lo belajar. Maksudnya kayak dengan teman juga kita, dengan pasangan, dengan siapapun kita masih suka belum memperdalami karakter. Jadi makanya kita belum cukup juga kenal, belum cukup juga sama kita sendiri aja diri belum kenal. Iya, kan? sampai umur segini pun juga ternyata gue maunya apa ternyata, sih gitu. Iya. Oh, ternyata kurang ini ya selama ini kan dengan kitanya belajar, ya. Untuk diri kita sendiri aja dulu deh gitu loh. Ternyata kita masih emosional ya, misalnya begitu kan. Jadi belajar, oh sudah cukup nih kadar emosinya kita misalnya gitu. Berasa nggak sih kalau tiap tahun itu kamu ada misalnya kayak gue dulu gitu banget ya gue gitu. Lihat yang kedulu kan jadi kayak kok dulu gitu banget ya, gitu ya. lebay ya gitu. Ternyata makin kesini ya juga berarti kan memang manusia bertumbuh, mereka belajar kalau yang mau belajar. Kalau enggak ya ada yang kekeh maunya sendiri, dia udah ngerasa bener, nggak mau beradaptasi sama keadaan, ya udah. Dia merasa cukup aja udah kayak gitu, segitu aja cukup. Iya, padahal ternyata dia udah jauh ketinggalan dibandingin yang lain. Benar. Oh banyak banget sih ya, maksudnya rasa itu tuh yang kita harus belajar lagi dari rasa cukup itu. Maksudnya kayak baru kita kadang kalau kita baru omongin gitu ya, iya ya gitu loh, kayak iya ya gue berasa kayak belum cukup deh jadi orang baik pun lu belum cukup loh gitu. belum cukup, nggak cukup segitu gitu, masih harus lebih dari itu gitu loh kayak gitu. Nah sekarang kayak apalagi lihat ya. Oh banyak ya Gak? Oh ya, ini balik lagi ya. Bagaimana sih cara Tika kan punya anak, Tika punya anak. Terus bagaimana sih kamu memilah-milah prioritas anak, kepentingan anak sama prioritas kepentingan kamu sendiri. Dengan pribadi aku. Kan kita juga butuh kan pribadi kita, terus anak nih gitu. Maksudnya gimana sih kamu ininya membaginya, memilah-milahnya? Mana yang lebih itunya kayaknya diutamakan? Susah ya. Kita harus ngeliat waktunya juga. Kalau sudah punya anak, kayaknya anak jadi prioritas utama. Yang pasti begitu. Cuman balik lagi kita juga butuh waktu buat diri kita. Nah itu. Jadi ya di combine aja gimana caranya. Kalau misalnya kayak kita butuh kayak jalan-jalan, ya udah anak ikut kan. Udah kayak menuhin dulu. Kalau gue ya kayak menuhin dulu. Jadi anak dulu ya. Kayaknya gitu ya. Semua anak dulu. Menuhin kebutuhan anak. Udah baru gue ada itu sendiri. Ya gitu. ibu banget deh. Gimana ya? Otaknya mama tuh kayak gitu. Iya kan kalau misalnya kita ngeduluin itu juga nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Masih ada kayak kok berasa egois ya, ngerasa kayak gitu. Kok kayak mau enaknya sendiri. Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya. Cuma ya dasarnya kita. Kamu nggak menyakiti siapa-siapa. Iya. Tapi berasa pikiran itu kayak, aduh kayak kita misalnya nongkrong di mana makan apa gitu kan. Itu hal sepele banget ya. Itu hal sepele banget. Ya, udah makan apa belum? Itu ada pikiran gitu. Itu hal sepele banget. Jadi buat menenangkan kita kayaknya udah nih disiapin dulu semuanya, mau makannya kayak atau keadaan rumah udah oke, baru deh kayaknya baru bisa dengan senang kita. Berarti kita prioritas kedua ya? anak pertama. Berarti gitu dong, kalau kamu nempatin diri kan pasti kayak gitu. Iya, berarti yang mau prioritas ya nomor satu anak, bener sih. Iya, nggak bisa mama biasa gitu. Kalau lu gimana? Aku lebih sama sih kayak gitu sih. Kalau udah gimana ya, kalau kamu sudah sudah menjadi ibu gitu kayak gitu loh, berubah. Padahal dulu kita seorang yang egois mungkin. Iya, aku anak tunggal, maksudnya berdiri dari kecil sendiri gitu kan, maksudnya itu berasa kayak egoisnya lumayan, agak kadarnya tinggi gitu. Jadi terus punya anak itu semua kayak gitu berubah. Udah nggak ada aku, sekarang udah kamu anak-anak. Malah kadang kita nggak dipikirin ya buat diri kita gitu. Kadang apakah semua ibu seperti ini? Atau mungkin ada yang enak aja gitu ya, emang mau kerimbat misalnya, udah pergi aja kerimbat, nggak mikirin anak gimana gitu. Gimana ya? Ya kembali lagi ya ke diri masing-masing ya sih kan. Gitu. Tapi biasanya kalau udah jadi mama ya gitu ya, apa-apa pasti biasanya anak yang diberatin kalau punya anak. Itu kayak kamu ini nggak sih? Aku pernah inget ya, aku kerja gitu ya, gajiku gitu selalu deh ke anakku. Padahal aku butuh sepatu, aku butuh tas. Kita udah planning kan ya, nanti kalau gajian kita beli ini. Habis itu nggak ada semuanya begitu gajian. Nggak pernah self reward gitu loh. Tapi mulai sekarang harus berasa kalau harus menyempatkan diri kita ya. Harus kayak gitu. Ternyata jadi itu kayak perlu. Kayaknya ibu dulu
kedua. Kalau ibunya udah oke kan otomatis kan anak-anak Pengaruh pasangan, kan, nah, ibu pengaruh. bahagia otomatis anak keluarga pun juga Itu ikut dah bahagia. poinnya itu. Terus kenapa dulu kita memaksakan ya? Ternyata salah dong. Ternyata salah. Kita harus bahagia dulu baru anak-anak keluarga juga pasti ikutan bahagia. Ya ini kali ya, maksudnya kita memang berkarakter seperti itu, Tik. Jadi kayak Kembali kembali lagi. lagi kan, kayak kamu bilang itu karakter kita tuh kayak apa. Nah. Apalagi Aduh, aku mau nanya ke kamu. banyak banget udah ya. Apa namanya? Kok langsung loncat ke situ ya. Oke. Suka gemes gak sih sama orang-orang yang nggak sefrekuensi sama kamu gitu kan, dalam yang terserah ya, ini dalam pertemanan, dalam teman kerja apa segala macam. Menurut kamu tuh kita harus milih teman nggak sih, atau teman tuh datang gitu-gitu aja sih ke kita, kayak teman tuh datang aja gitu, kayak kamu terima-terima aja dan mempelajari semuanya tentang mereka, atau kamu udah mulai di awal udah mulai choosing gitu, ini gitu, yang Kayaknya sesuai lebih aja. kayak yang ya udah teman datang aja. Oh, Ya kita kan nggak kamu. bisa ya untuk kayak namanya teman ya siapa aja ayo gitu. Tapi kalau untuk kayak cerita keluh kesah kita, terus Part-part yang dalam gitu. ada yang lebih dalam lagi kayaknya ya emang dengan orang-orang tertentu, nggak bisa semuanya. Ya itu balik lagi ke sefrekuensi itu yang dibilang. Sebenarnya basicnya kan kita memang nggak sefrekuensi kan gitu loh, satu sama lain tuh beda. Cuman gimana caranya kita bisa memahami nih teman-teman kita gitu. Kita bisa milih, oh ini anak bisa diajak jalan doang misalnya, Iya. cuman bisa ajak curhat aja. Itu kan ada kan teman-teman yang kayak gitu. Ada yang emang dia siap mau kita lagi misalnya lagi sedih kita datengin gitu aja, dia siap mau dengerin. Itu kan ternyata beda-beda temen, itu sih paling. Tapi ini ya, maksudnya kayak kalau aku tuh kayak menghabiskan energiku banyak kalau tidak sefrekuensi. Kayak aku duduk di satu meja misalnya gitu ya dengan teman-teman yang tidak sefrekuensi, dan itu aku energiku banyak kebuang di situ. Aku berasa kayak gitu. Jadi kayak gitu pengen ya. jadi pengen cepat-cepat aku pergi dari situ. Kayak ada nggak sih momen-momen yang kita kan ketemu banyak orang nih, banyak teman dari tahun kapan, dari sampai sekarang ini gitu loh. Jadi kayak untuk berlama-lama sama mereka itu Nggak bisa. gitu, kayak nggak pengen gitu. Jadi akhirnya pengen rasanya juga, udah kayak gitu. iya. Kalau aku kayak berasa kayak gitu. Makin kesini ya, Tik ya, makin usia makin kesini gitu ya, udah mau ntar lagi mau kepala 4 gitu. Jadi kayak berasa circle-nya makin itu, dan frekuensi aja yang malah aku nggak mau. kalau Gitu. dulu ya mungkin dulu karena Dulu kita bisa lah masih- bertahan-bertahan ya, kita gitu. masih ada drama-dramanya nggak sih dulu kan, terus masih ada lebay-lebaynya, jadi asik aja kan ngumpul dengan karakter teman-teman yang macem-macem gitu loh. Ya bener sih, kalau emang makin kesini usia segala macam kayaknya milih ya, Iya kan? milih yang emang nyaman, yang ya kita Nggak bukan mau ada ini, bukan nggak mau berteman, tapi nggak mau mengurangi yang nggak, apa ya, durasinya juga jadinya apa makin apa ya, makin sempit untuk mencari-cari gitu loh, Tik. Mencari-cari teman baru lagi tuh kayaknya gitu, dan kayak udah lelah, pengen yang real aja nggak sih? Ya nggak? terus sudah, kalau aku bilang kalau aku nggak sebenarnya kayak duduk lama-lama tuh udah nggak betah gitu, kayak pengen Menyudahi aja. menyudahi obrolan-obrolan gitu. Kalau gue sih berasanya gitu sih, tapi ya udah nggak ada lagi sih yang nggak seperti, semua pasti frekuensi sih sampai saat ini gitu. Jadi karena udah dari beberapa tahun yang lalu udah ngekat tuh, udah nggak mau yang kayak zaman Beda makanya. kuliah gitu kan, masih Iya. pengen sana sini hahaha gitu kan. Sekarang udah enggak ya kayaknya ya. Ya usia juga sih pengaruh, mau itu ya sefrekuensi itu kita lihat kayaknya dari usia kita gitu loh. Makin kesini kayaknya kita memilih untuk yang ya udah cari tenangnya aja, nggak mau yang Banyak drama, lebay-lebay, drama. drama gitu kayaknya udah lelah Bener. gitu ya. Karena permasalahan hidup di rumah pun juga macam-macam. Beda. Jadi pada saat kita mau nongkrong kayak mau jalan sama teman tuh jadi nyari yang ya udah santai aja sih gitu, ngobrol yang simpel-simpel aja kan. Tapi kalau mama itu kan biasanya yang urusan dapur yang kayak gitu tuh kan, yang frekuensi tuh yang kayak gitu, karena sama-sama sudah berumah tangga, sama-sama itu tuh jadi kayak anak lo gimana, iya ngomongin anak itu udah berasa kayak apa ya, udah cocok gitu loh. Kayak lu kasih ini apa dari vitamin apa, kayak ngomong-ngomong gitu kan. Ibu-ibu juga kadang bisa lama-lama betah-betah gitu kan, iya, maksudnya yang informasi-informasi baru kayak gitu tentang Karena pola nyambung asuh, sih. pola asuh Bahasanya dan lain-lain. nyambung, ya kan? Nggak gitu. mungkin juga kita berteman sama yang kayak
mereka belum punya pengalaman misalnya mengasuh anak atau misalnya belum berkeluarga, dia emang jadi terbatas sih kayaknya dari situ. Iya kan, jadi kayak gitu. Jadi ya itu maksudnya sefrekuensi itu. Jadi kayak ngomonginnya jadi nggak ngomongin apa gitu kayak nggak ada topik ya, nggak ada ide gitu kan. Iya. Gitu emang sih. Ya beda. Kadang-kadang kan memang nggak harus sih kumpulan-kumpulan temanmu itu ibu-ibu semua gitu. Kadang sama anak-anak muda kalau sefrekuensi dan mereka mau kayak dengerin kita gitu loh gitu juga nyenengin aja bocah-bocah gitu. Ada yang anak-anak emang bisa masuk ke kita, kan? kita juga bisa masuk. Aku juga punya teman-teman yang di atas aku gitu, bisa masuk aja kok. Maksudnya ya balik lagi kan ada kesamaan pasti di situ. Pasti. Kalau umurnya mungkin jauh tapi ada kesamaan, kita sama-sama punya pola asuh, punya anak, punya pola asuh beda-beda, jadi kayak belajar gitu, kayak gitu. Dan kayaknya juga bisa beradaptasi nggak sih sama teman-teman ini sih gitu loh. Kita gitu. bisa nggak memaksakan maunya kita gimana, jadi ya dapatlah sejalan gitu. Dan tetap gitu loh, kayak kita diberi keleluasan untuk jadi diri sendiri. Jadi teman kamu tuh melihat kamu seperti apa, nggak yang kok lu gini, kok lu gitu. Jadi kayak gue bisa menjadi diri gue sendiri gitu loh. Di kumpulan-kumpulan yang menurut gue frekuensi itu kayak mereka ignoring aja apa yang ini, dan aku juga ngeliatnya gitu kalau temennya agak aneh, dia udah kayak gitu kayak pahami aja, udah memahami gitu. Biasanya kayak dalam hidup atau bukan penyesalan ya, kayak pelajaran gitu ya. Di bagian mana sih kehidupanmu yang ingin kamu rubah? Yang mana ya?